Ini ya saudara ya, waduh luar biasa saudara ya. Makanya sih Hamasnya buru-buru ya. Sebetulnya tuh serangan Oktober tanggal 7 itu nggak ada saudara sebetulnya. Karena dari Lebanon, Iran, dan semua negara-negara koalisi militer termasuk Indonesia, Indonesia itu ada di balik Indonesia ada di balik 7 Oktober tuh saudara. Ya, Khalifah Indonesia, si Ma'ruf Amin, ya, Yusuf Kala, CS, ya, itu ada di balik serangan 7 Oktober. Retno Marsudi tahu, dia tahu apa yang terjadi tanggal 7 Oktober. Ya, sudah tahu mereka. Mereka sudah mempersiapkan, sudah ada perjanjian mereka, saudara gila ya. Karena Indonesia ini ada dua kubu. Kubu yang ingin melakukan normalisasi hubungan terhadap Israel dan kubu yang ingin mendirikan khilafah. Ya, ada dua kubu di Indonesia. Jangan ngomong saya bohong, saudara. Ini informasinya A1, valid sevalid-validnya. Kalau tidak valid, saya kasih zilit, saudara ya. Ya, sudah ada selesai 21, realisasinya Oktober, saudara. Digajluk dulu sama Hamas, saudara. Makanya Hamas itu buru-buru, itu serangan yang buru-buru. Dan di kabinetnya Jokowi sendiri ada dua kubu, saudara ya. Retno ini termasuk di dalam kubunya si Ma'ruf Amin, saudara ya, Kadrun. Makanya dia semangat sekali. Jokowi dia yang sama dengan Prabowo, dia ingin memberkati Israel, saudara. Ya, dan Jokowi itu ditekan oleh Ma'ruf Amin. Saudara, saudara ingat ya sabda Nabi 26 bahwa pemerintah Indonesia de facto-nya adalah MUI loh, bukan Jokowi loh, saudara. Ya, Jokowi itu benar-benar diikat, saudara, kaki tangannya, saudara ya, sehingga nggak berdaya. Makanya anaknya si Gibran ini umpah-umpahkan ya, saudara ya. Ya, umpah-umpahkan si Gibran berani saya, kan dia nggak terikat apa-apa. Dia tidak terikat apa-apa dan tidak berhutang kepada siapapun si Gibran ini. Makanya dia hajar, saudara ya, dia berani buka segelnya gereja segala macam. Ya, itu yang dilakukan oleh Gibran itu beneran, saudara ya. Itu bukan tindakan, dia tahu bapaknya diikat, saudara. Dia tahu bapaknya disandra. Dan dia, sorry, saya Gibran, saya bukan Jokowi. Jokowi boleh utang budi sama Mega, Jokowi boleh utang budi sama Ma'ruf Amin segala macam. Sorry, saya nggak punya utang budi sama kalian, katanya Gibran begitu. Dimanapun Anda berada, kasih tepuk tangan buat Nabi ke-26, Dr. Joseph Paul Zhang, dan rombongannya luar biasa. Oke, hari ini kita melihat ada kabar baik dari Israel. Ya, bentar ya. Saudara, waktu lalu kita pernah membahas ya tentang Israel dengan bagaimana Prabowo, ya, kiprah Prabowo. Bentar ya. Saya share screen dulu ya. Judulnya Anda bisa lihat di Jewish Insider, saudara ya, Jewish Insider. Mana nih? Jewish Insider. Jewish Insider. Ya. Indonesia were on track. Wah, luar biasa ya, before 7 Oktober. Luar biasa, saudara ya. Ngeri. Hey. Bentar ya. Bentar. Saya jadi, kenapa saya jadi grogi nih, kawat nih. Saking senengnya, saudara ya. Tadi pagi, 2 pagi sempat saya bahas sedikit ya, saudara ya. Oh, sebentar, kok beritanya berubah? Beritanya salah. Sebentar, sabar. Loh, kok hilang, saudara? Bentar ya. Jewish Insider, dah, ini dulu aja deh. Nah, saya share screen ya. Abrakadabra, bim salavim. Loh, enggak mau juga. Wah, oke, sudah mau. Oke, sudah ya. Lihat, saudara ya.
Ini dari Jewish Insider kemarin ya, saudara ya, 2 hari yang lalu ya. Tanggal 2 hari yang lalu ya, Februari. Loh, kenapa ini? Nggak mau. Waduh, nggak bener ini. Nah ini ya, tanggal 28 Februari ya. Hari ini tanggal berapa nih hari ini? Hari ini tanggal 1 Maret, saudara ya. Tanggal 1 Maret. Ya, dari 28 Februari 2024, Lahav Kharkov ya. Luar biasa ya. Lihat. Israel, Indonesia were on track to normalize ties before October 7th. Ya, sources. The world most populous Muslim nation authorized an agreement to exchange trade offices with Israel with a signing ceremony set for October 2023. Saudara ya, luar biasa saudara ya. Lihat, former Israel Foreign Ministry Director General Ronen Levy, ya sebelah kiri ya, former State Department Senior Advisor for Regional Integration Dan Saviro, Joy Alaham, former Israeli Foreign Minister Eli Cohen, and Andi Wong Jawa, Andi Wijayanto, saudara, bukan Andi Wong Jowo. Ya, a senior advisor to the President of Indonesia met in September 2023 in Jerusalem. Ini ya saudara ya, waduh luar biasa saudara ya. Makanya sih Hamasnya buru-buru ya. Sebetulnya tuh serangan Oktober tanggal 7 itu nggak ada saudara sebetulnya. Karena dari Lebanon, Iran, dan semua negara-negara koalisi mereka termasuk Indonesia itu ada di balik. Indonesia ada di balik 7 Oktober loh saudara ya. Khalifah Indonesia, si Ma'ruf Amin ya, Yusuf Kala, CS ya, itu ada di balik serangan 7 Oktober. Retno Marsudi tahu, dia tahu apa yang terjadi tanggal 7 Oktober ya, sudah tahu mereka sudah mempersiapkan, sudah ada perjanjian mereka, saudara, gila ya. Karena Indonesia ini ada 2 kubu yang ingin melakukan normalisasi hubungan terhadap Israel, dan kubu yang ingin mendirikan khilafah. Ya, ada 2 kubu di Indonesia. Jangan ngomong saya bohong, saudara. Ini informasinya A1, valid sevalid-validnya. Kalau tidak valid, saya kasih zilit, saudara ya. Aduh, jangan gitu dong, jangan ketawain. Kamu nggak bener, kamu. Saya kutuk kamu jadi kodok di dalam valid, tahu rasa lu. Sebentar. Bentar, ini mana nih sawerannya nih? Waduh, kamu kalau sudah nonton gratisan nggak mau nyawer, Anda harusnya tahu diri dong. Like, subscribe, viralkan, saudara ya. Yes. Waduh, kamu udah nonton gratisan, kamu saya kutuk jadi kodok di dalam valid, tahu rasa lu. Gampang, taplok. Taplok lagi. Taplok lagi. Taplok lagi. Wah, tepuk tangan dulu, saudara. Oke. Jadi saudara, Anda harusnya ya melihat ya, ada 2 kubu di Indonesia yang ingin melakukan normalisasi dengan Israel dan yang ingin mendirikan khilafah, saudara. Makanya 7 Oktober itu adalah langkah terburu-buru, saudara ya, brutal, terburu-buru ya, tegak-tegak Hamas itu. Karena apa? Karena Indonesia sudah nggak mau, ya sudah terpojok mereka. Nah, tetapi akhirnya Hamas memaksakan diri. Mau nggak mau Indonesia harus mendukung, saudara, rencana Hamas ini. Lihat, udah settingan semua ya. Kelihatan banget sudah settingan semua, udah dipersiapkan seluruh dunia. Makanya saya bilang ini adalah perlawanan Hamas terakhir, udah nggak bisa ngelawan lagi, saudara. Minimum sampai 5 tahun ke depan lagi. Nggak bisa. Ya udah remuk, udah itu renyap ya. Iran, Lebanon, Houthi, itu cuman nggak bisa, saudara. Sebab maunya serempak, termasuk dengan pemilunya Indonesia ini. Diseragamkan semua, saudara, jeder gede gitu ya, nggak bisa, saudara. Momentumnya Indonesia kehilangan momentumnya, si Ganjar sama si Anies ini kehilangan momentumnya, saudara ya. Sebelumnya ya dari pihaknya ya, Israel and Indonesia had planned establishing diplomatic relation in October 2023, a move that was delayed by the Hamas terror attack. Makanya duduk-dudukin, saudara. Seharusnya Indonesia sudah buka kantor dagang. Jadi harusnya, ini kan rencananya mau bikin kantor dagang, saudara ya. Nah, lihat ya.
tapi didului apa? Karena Hamasnya udah lihat, waduh gawat nih Indonesia mau mundur nih, bom hajar dulu saudara ya, supaya mau nggak mau Indonesia mundur ya dari Israel. Waduh, ini saya lagi masak bunyinya nut 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 nut. Aduh, sebentar, sebentar ya, saya matikan dulu. Oke, sudah ya. Israel's then Foreign Minister Eli Cohen and the party Indonesian President Joko Widodo's office approved a final draft on agreement for the Jewish state and the country with the world's largest Muslim population to exchange trade offices as a first step towards full diplomatic relations. Sources involved in the talks said. Ya, waduh ini apa lagi nih? Ini ada kosong ini. Istriku kenakan kasihkan ini masak kosong ini. Oke, lanjut ya. October 2023 was likely date for the official announcement. Ya, harusnya Oktober itu tahun kemarin itu harusnya announcement saudara ya. Digenjot dulu sama si Hamas ya, jahat ya saudara ya. In conjunction with a planned meeting of the Nike Forum in the middle of the month of November when Joko Widodo visited the White House was also under consideration. Jakarta also tracked progress toward Israel's Saudi normalization, thinking that there would be less blowback if both happen within a short period, one source said. Indonesia planned to open a trade office in Ramallah at the same time. Ya, Andi Wong Jawa, senior advisor to Widodo, and Ronan Levy, then the Director General of Foreign Ministry and the one of the key Israeli players in the Abraham Accord in Jerusalem in September, along with Dan Saviro, who at the time was the State Department senior advisor for regional integration, to finalize the text, as seen in the photo provided by one of the sources involved in the talks. New York-based businessman Joy Alham played a key role in the negotiation as well. Tov Saviro was present, and small number American officials were in the loop about the negotiations. Jakarta did not make any specific request of Washington. The countries reached memorandum of understanding on September 21st, stating that the countries seek to expand upon the Abraham Accords and promote peace, coexistence, mutual understanding, and respect among peoples of all faith, ethnicities, and nationalities. Wah, luar biasa, saudara, keren banget saudara ya. Jadi harusnya ya sudah ada selesai 21, realisasinya Oktober saudara. Digajluk dulu sama Hamas saudara. Makanya Hamas itu buru-buru, itu serangan yang buru-buru. Dan di kabinetnya Jokowi sendiri ada dua kubu, saudara ya. Retno ini termasuk di dalam kubunya si Maruf Amin, saudara ya, Kadrun. Makanya dia semangat sekali. Jokowi, dia yang sama dengan Prabowo, dia ingin memberkati Israel, saudara. Ya, dan Jokowi itu ditekan oleh Maruf Amin. Saudara, saudara ingat ya, sabda Nabi 26, bahwa pemerintah Indonesia de facto-nya adalah MUI loh, bukan Jokowi loh, saudara. Ya, Jokowi itu benar-benar diikat saudara, kaki tangannya saudara ya, sehingga nggak berdaya. Makanya anaknya si Gibran ini umpah-umpahkan ya saudara ya, umpah-umpahkan si Gibran berani saya, kan dia nggak terikat apa-apa, dia tidak terikat apa-apa dan tidak berhutang kepada siapapun si Gibran ini. Makanya dia hajar saudara ya, dia berani buka segelnya gereja segala macam. Ya itu yang dilakukan oleh Gibran itu beneran saudara ya. Itu bukan tindakan, dia tahu bapaknya diikat saudara, dia tahu bapaknya disandra, dan dia sorry, saya Gibran, saya bukan Jokowi. Jokowi boleh utang budi sama Mega, Jokowi boleh utang budi sama Maruf Amin segala macam. Sorry, saya nggak punya utang budi sama kalian, katanya Gibran begitu ya. Hajar sama si Gibran saudara. Makanya begitu ada kesempatan ya, si Prabowo-nya melihat, Prabowo-nya juga kebetulan pro Israel. Ya, dia lihat ada acara ini dijadiin dananya dari mana, kenapa mereka bisa menang, coba Anda bayangin. Kan saya bilang siapapun yang pro Israel dananya enggak seri saudara ya, siapapun pro Israel
dananya nggak seri, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Lihat ya, the MOU also state that side support improving the daily lives of the Palestinian people. Makanya Prabowo dia masukin orang Palestina, saudara. Tetapi tanpa mengutuki Israel. Loh, ini juga maunya kita, saudara ya. Maunya kita membantu Palestina tanpa harus mengutuki Israel, kita bekerja sama dengan Israel tanpa harus meninggalkan Palestina. Itu yang benar. Tapi Hamasnya kurang ajar, soal digajluk dulu, ya, digajluk dulu. Semua ini buyar semua, saudara ya. Memang dasarnya teroris kok. Memang dasarnya memang perlawanan Islam atas perwakilan perlawanan Islam kepada dunia, kepada orang kafir, ya. Jakarta and Jerusalem agreed to open reciprocal liaison, liaison offices focus on developing bilateral relations with an emphasis on economy, trade, technology, innovation, and culture. In addition, the offices would be authorized to provide consular services. Not written in MOU, but in another document viewed by the Jewish Insider is an agreement that the sides would work on mechanism to provide these business visas to Indonesians and Israelis through the trade offices. Indonesian President-elect Prabowo Subianto, who won election earlier this month, has long supported normalization with Israel, and as defense minister met with Israel's then nationality security advisor Eyal Hulata. However, as the negotiations took place months before the election, Widodo planned to finalize full normalization with Israel before he left office. The sides also talk about removing Israel from Indonesia's visa blacklist. Wah, luar biasa keren, saudara ya. Currently, tens of thousands of Christian pilgrims from Indonesia visit Israel each year. But it is very difficult for Israelis who do not have a passport from another country to visit the Southeast Asian archipelago state, which includes popular tourist destination Bali. The draft agreement came after about 4 months of negotiations. 4 bulan, saudara, coba bayangin ya. Israelis who have found ways to do business in Indonesia, mostly in agri-tech. Ya, kemarin ada orang yang masuk dari NTB ya, as well as American Jews who work in which Jakarta played a role in bringing the countries together. After the Gaza war began, the side said we need to wait because the timing is problematic, a senior diplomatic source said. Still, the sources noted that Indonesia did not say the agreement is off the table. It just was not the right timing. Pintar sih, masih jahat, saudara ya. Dirusak dulu. Kalau tidak terjadi 7 Oktober, kita sudah ada normalisasi dan ceritanya lain, saudara. Ceritanya kan lain. Dan sebetulnya, kalau waktu itu Indonesia sudah bikin kerjasama, Indonesia itu bisa ngatur-ngatur Israel, saudara. Bisa, dengan senang hati Israel akan nurut apa perkataannya Indonesia. Tetapi karena belum terjadi normalisasi, ya Israelnya sorry, kamu siapa? Ya, the senior diplomatic sources that Jakarta was convinced to establish relations with Israel following the success of ties between Israel and the Uni Arab Emirates, and that Indonesia's sizable Christian minority, about 29 million people, or 10% of population, is pro-Israel. Ya. Luar biasa, saudara ya. Ini berita terbaru, saudara ya. Ini berita baru, Gres. Ya, 28 Februari, saudara ya. Keren ya, saudara ya. Tepuk tangan dulu buat saya. Waduh, yang membacakan bahasa Inggrisnya walaupun belepotan, saudara. Waduh, jangan gitu dong. Kamu jangan ketawain saya, awas loh. Ini saya kutuk jadi kodok di dalam valid. Oke, saya nggak pakai panjang lebar, saudara. Kita biarkan rakyat jelata beropini seperti biasa. Mulai dari siapa dulu, saudara? Siapa nih? Ini ada Ben Alexander nih, udah lama nggak datang nih. Ben, oke, jadi co-host dulu. Sebentar, saya bacakan dulu nih sawerannya. Gitu dong, sawerannya kencang. Singa Yehuda, Six Wings, ya, Bintang Timur, Christian dari Amerika. Wah, luar biasa. MOTR,
Luar biasa nih. For coffee Pak Paul, Yahor. Luar biasa. Thank you Helmut. Bintang Timur, luar biasa. Siapa lagi nih? Wah, nih Ben Alexander. Kopi dan snack Abang Paul. Ami Kai. Amin. Ya, oke. Lanjut, Ben.